kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Tapi saya memilih bukan Allah Tritunggal. Itu bicara soal Allah yang mutlak kudus. Kalau bahasa Inggris ada good, better, best, superlatif. Dalam bahasa Ibrani tidak ada. Ketika mereka mengatakan the most holy one, maka dikatakan holy, holy, holy. Tentu bicara kepada Allah Tritunggal, the most holy one. Dengan perkataan lain tidak boleh menyimpang. Dan karena itu apapun yang diperintahkan harus diikuti. Tetapi mereka jauh dari semuanya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di sini perlu solusi dari Allah. Apa solusinya? Raja harus datang. Tapi sesudah mereka diobrak-abrikan, itu sudah hukuman dialami, maka nanti rajanya datang. Itulah yang kita baca di Yesaya pasal 11 itu. Dan bukan hanya demikian, sesudah dikatakan umat akan menderita, umat akan dihukum, umat akan dianiaya. Tapi yang menarik lagi adalah kita lihat di sini Allah yang berdaulat itu. Maka pada waktunya, setelah kehendakku terlaksana, maka semua musuh-musuhmu akan saya hancurkan. Itu Allah yang berdaulat itu. Coba kita baca sekali lagi ayat 5 dan 6 pasal 10 tadi. Ayat 5 dan 6 pasal 10. 1, 2, iya. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya lah hendak memunahkan, dan seterusnya. Ya. Akhirnya dihabiskan juga. Dan kalau kita baca nanti 12 sampai 15, kita lompat. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan Yerusalem, apabila sudah melalui Asyur, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati raja. Siapa? Raja Asyur. Dan sikapnya yang angkuh sombong. Loh, kok bisa? Perhatikan selanjutnya. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksananku, sebab aku berakal budi. Ini dia orang merasa semua kehebatan, semua capaiannya dari dirinya sendiri, padahal dia sedang dipakai melaksanakan maksud Allah dalam hal negatif. Jadi hati-hati juga kalau Allah memakai kita untuk maksudnya dalam hal positif, jangan juga angkuh, jangan juga sombong. Dengan kebijaksanaan aku berakal budi, aku telah menyediakan batas-batas bangsa, telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung, dan seterusnya. Lalu kita baca. Nah, salah satu ayat yang menarik buat saya, sudah lama menjadi berkat, adalah ayat 15. Khususnya ketika saya merasa berhasil dalam capaian-capaian. Dimulai dengan doa, sering juga dengan tangis berdoa, tapi itulah daging yang berdosa. Begitupun tetap kadang-kadang lupa. Ini semua hanya anugerah Tuhan, seperti lagu kita. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila kita satu dua yang dipakainya. Seringkali tidak begitu. Maka dikatakan, mari kita baca 15. Siapa tahu kita kena penyakit lupa. Kita ini 15, satu dua yang. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya?
menggergaji, membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, seolah-olah gada menggerakkan orang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kain. Retorik ya, pertanyaan retorik ya. Kita tahu jawabnya. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang memakainya? Pohon kecil tumbang, pohon sedang tumbang, pohon besar pun tumbang. Dikatakan, adakah kapak menyombongkan diri, dia bisa menumbangkan ini? Sekiranya sang pemilik kapak tidak menajamkan, tidak merawatnya, dia akan berkarat, dia akan menjadi besi tua. Jangankan tumbang, karet pun nggak bisa putus. Jangankan pohon besar tumbang, kalau sudah tumpul dia, ada karet di depannya pun tidak bisa diputuskan. Maka dikatakan sini, rupanya setelah dia melaksanakan tugasnya dengan sewenang-wenang menghabisi umat Tuhan, maka mereka sombong menepuk dada, bahkan juga kembali menghina Tuhan Allah Yahweh. Dan sekarang Allah gilirannya, semua yang menganiaya kamu, tidak beres terhadap engkau, akan saya habiskan. Dan kemudian muncullah kalimat pengharapan ini. Muncullah kalimat pengharapan. Apa yang kita lihat di sini, pasal 11 ini, sebuah nubuatan. Maka semua muncul kata future tense, akan. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isa, taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dan disebut di sini satu pribadi. Dan perhatikan apa dikatakan di sini. Ada 6 hal. Pribadi ini dikatakan roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada padanya. Karena itu disebut pertama, ketika roh Tuhan ada padanya, maka satu, raja ini raja berhikmat. Yang kedua, raja ini raja penuh pengertian. Yang ketiga, raja ini penuh dengan nasihat. Yang keempat, raja ini perkasa. Dan raja ini katanya penuh dengan pengenalan dan takut akan Tuhan. Inilah raja ini. Who is the king? And how is the king? How will he rule? Bagaimana dia akan memerintah? Yang ketiga dikatakan, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Ini masalah-masalah kita menilai orang dengan prematur, menilai apa yang dilakukan orang dengan prematur, apalagi disertai dengan merasa saya lebih berkuasa dari kamu, saya lebih bisa dari kamu. Kalau kamu tidak melakukan yang aku mau, kamu bisa saya hentikan. Tapi raja ini tidak begitu, tidak menghakimi selintas atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ini dia. Kata orang. Kata siapa? Oh, kalau saya dengar begitu, kata siapa? Coba sebut saja. Oh, nggak boleh dong, nggak boleh dong. Loh, ini bahaya nih. Anak Tuhan, anak terang. Coba sekarang. Perkantas, pernah saya dituduh memainkan uang perkantas. Tapi untung saya tidak tahu. Walaupun saya tahu. Belum tahu saya. Belakangan baru tahu. Jadi saya santai aja. Seorang anak, seorang alumni yang sangat mengasihi saya ketika mendengar gosip itu, dia marah. Orang lain menceritakan tentang dia. Orang itu sangat mengasihi abang. Kenapa? Ketika terjadi begini, kok saya nggak tahu itu. Oh, dia bilang begitu ya? Ya katanya pantasan aja. Tuh manapun itu punya rumah di Cinere,
Pantasan aja itu mengaku punya mobil. Oh, dia PC cukup lama sih ya. Mungkin salah satu PC terlama di perkata saya mungkin pimpinan cabang. Nah ini setidaknya seorang itu dia nangis katanya. Saya tidak rela kalian menghina seperti itu. Aduh, kok tega banget sih kalian. Kalau kalian percaya kepada saya mau katakan, saya tahu dari mana rumahnya, saya tahu dari mana mobilnya. Oh, dia marah sekali katanya. Akhirnya puji Tuhan, sejak saat itu sementara gosip itu berhenti. Saya bersyukur ada adikku tersayang di sini. Dia jawab, saya baca pakai adikku dia. Nggak percaya, tanya aja Tuhan. Tuhan tahu kan kita ini adik-adikan atau mengkosong kan? Saya bereskan Pak, kalau ada masalah masih tidak beres, kata dia begitu. Puji Tuhan. Saya tidak kata orang tidak. Ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan. Perhatikan ini, keadilan. Raja yang bertindak adil, tidak sepintas, tidak menurut kata orang. Yang kedua, akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran, keadilan. Apa itu adil? Apa itu tidak adil? Di sini bicara kejujuran. Yang ketiga, ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Dan itu bukan setahun, 2 tahun dilakukannya. Ketika siswa jujur, ketika mahasiswa jujur, tahun pertama alumni masih jujur, lalu perlahan-lahan omong kosong kejujuran, goodbye. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. 4 ini, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jangan dipahami ini sebagai ikat pinggang orang Indonesia. Orang Indonesia ikat pinggang kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak dipakai. Orang Israel karena celananya gede-gede, tidak mungkin pakai celana nggak pakai ikat pinggang. Itu sama saja mempermalukan diri. Ngerti maksud saya ya? Gak usah diterangkan ya. 4 hal. Raja itu, raja seperti apa? Raja yang penuh dengan keadilan. Puji Tuhan. Raja itu seperti apa? Raja yang penuh dengan kejujuran. Raja yang penuh kebenaran. Tadi saya berkata keadilan apa sih? Kebenaran apa sih? Kebenaran itu teorinya, prinsipnya. Keadilan itu penerapannya. Kalau saya salah di sini ada dihukum. Makanya kalau dikatakan tidak adil, berarti ada satu prinsip kebenaran dilanggar di sana. Dengan perkataan lain, raja ini bukan secara teori, konsep dia benar, tapi secara prakteknya, aplikasinya juga benar. Itulah adil. Dan itu dilakukannya selama-lamanya. Siapa ini raja ini? Dikatakan masalah bangsa Israel akan diselesaikan oleh raja ini. Raja yang memiliki 6 hal tadi dan 4 cara metode yang benar. Siapa ini? Orang mencoba mengindikasi kepada raja-raja tertentu. Immediate konteks paling dekat ini siapa kira-kira yang pernah memerintah Israel? Tapi kalau kita singkat percakapan teologi ini, setelah menerobos ribuan tahun, 2700 tahun masuk ke perjanjian baru, akhirnya yang dikenal ini The Messianic Chapter. Bersamaan dengan Yesaya 61,
Inilah the Messianic chapter. Coba lihat Yesaya 61. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada sesat, merawat orang lembut hati, memberikan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Kalau kita lihat Yesaya 9 dan Yesaya 61 agak beda. Yesaya 9 disebutkan raja itu Roh Allah ada padanya. Di pasal 61 ada satu pribadi berkata, Roh Tuhan ada padaku. Siapa ini? Kalau kita tanya kepada bangsa Israel sekarang, well, one among our kings. We cannot point finger precisely, exactly, tidak bisa tunjuk jari, tapi salah satu. Tetapi bagi orang percaya, puji Tuhan, yang mau baca perjanjian baru, Israel tidak mau. Mereka tidak punya perjanjian lama, karena hanya punya satu perjanjian. Kita punya perjanjian baru dan perjanjian lama. Membedakan ada Yesus di perjanjian baru, maka yang lama perjanjian lama. Jadi kalau pergi ke Palestina, jangan katakan, do you have the Old Testament? Dia marah nanti. Diateki is diateki, kafanan is kafanan. Nah ada itu parayos di Old Testament. Hanya ada satu testament. Nah kalau kita menerima perjanjian baru, kita bersyukur. Kita baca Lukas 4. Apa dikatakan di sini? Lukas pasal 4. Saya coba perlahan-lahan menggali ayat ini sekaligus mendemonstrasikan kepada teman-teman saya staff supaya kita jangan serampangan menafsir. Nama Yesus belum saya sebut sejak tadi, baru sekarang saya berani. Lukas 4, mari kita baca ayatnya ke-18. Saya mulai 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada sahabatnya masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dalam kitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya yang menemukan nas di mana tertulis. Semua baca satu yang. Terus. Terus.